Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini, yakni tentang sosialisasi budaya positif. Jadi rangkaian acaranya tidak lama, kita nanti yang pertama itu sambutan pengantar sedikit dari Bapak Kepala Sekolah, yakni Pak Maswandi. Nanti akan ditambahkan lagi sedikit oleh Bu Kades, yaitu Bu Lau, tentang sedikit sambutannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Insya Allah kita semua yang hadir dalam tubuh mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang tua wali murid, serta rekan-rekan pemerintahan desa yang kami hormati. Yang pertama yang kami hormati Ibu Kepala Desa kita. Yang kedua yang kami hormati Bapak Ketua PPD, perangkat desa, Bapak Ibu Dewan Guru, serta orang tua wali murid yang kami banggakan. Hari ini alhamdulillah wa syukurillah, salah satu program dari guru kami, yaitu guru kita, yaitu Bapak Andi Swanto, ingin menyampaikan suatu tugas atau modul kerja, itu mengangkat tentang budaya positif yang insya Allah yang nantinya akan disepakati bersama orang tua wali murid serta Bapak Ibu selaku pemegang kepemerintahan yang ada di Desa Tanjung. Sepertinya seperti itu ya Pak ya. Yang berikutnya kami juga mengharapkan kepada seluruh peserta yang hadir di sini nantinya bisa memberikan sejenis masukan atau mungkin barangkali sebuah keinginan dari Bapak Ibu tentang budaya positif ini. Budaya positif adalah budaya yang baik yang ada di tempat kita. Jadi insya Allah setelah ini disampaikan, dan mudah-mudahan bukan hanya sekedar kita sampaikan, tetapi kita terapkan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau di sekolah kami telah menyampaikan ini mungkin sejak awal dulu. Artinya budaya positif ini telah kami sepakati bersama putra dan putri kita. Namun di hadapan Bapak Ibu dan pemerintahan desa ini itu baru kami sampaikan, mengingat mungkin baru ada kesempatan. Yang berikutnya perlu juga kami sampaikan kepada seluruh pemerintah desa. Salah satu program kami adalah menyambut datangnya nantinya sekolah kita yang baru. Insya Allah mungkin barangkali sekolah ini adalah sekolah rujukan dari Kecamatan Binong Utara. Jadi kami harus bersiap-siap diri serta mawas diri untuk menyambut datangnya sekolah. Bukan hanya menyambut gedung baru, tetapi menyambut dengan metode atau cara pendidikan yang positif tersebut. Sehingga apa yang kami programkan nantinya bisa tepat guna sesuai dengan harapan daripada baik itu secara pemerintah desa maupun dari orang tua wali murid itu sendiri. Insyaallah mungkin barangkali dengan adanya komunikasi ini yang disampaikan atau dipromosi oleh salah satu guru kami ini, insyaallah mungkin barangkali miskomunikasi atau hubungan yang tidak baik ini atau tidak menyampaikannya sebuah informasi secara tidak langsung ini akan tersampaikan oleh kepada seluruh stakeholder yang ada, yaitu termasuk pemerintah desa maupun
orang tua wali murid. Dan melalui kesempatan ini pula yang terakhir, mungkin barangkali melalui kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi kami menyampaikan mohon masukan serta pendapat serta solusi khususnya dari kawan-kawan yang ada di pemerintah desa maupun orang tua wali murid untuk memberikan masukan tentang budaya baik yang harus dipertahankan oleh baik khususnya kami di pemerintah sekolah dasar, serta mungkin yang rujukannya adalah ke kita di tengah-tengah masyarakat kita. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Insya Allah beberapa hari lagi kami akan pemerintah sekolah akan melaksanakan itu kegiatan gawai besar, yaitu berupa O2SN, yaitu Pekan Olahraga Nasional, yang insya Allah mungkin barangkali untuk tahun ini kita akan laksanakan di SD 1 Bina Utara yang berkolaborasi dengan SD 6, dan insya Allah mungkin persiapan menyambut ini O2SN di tahun depan kita juga sudah dipersiapkan untuk menjadi tuan rumah. Oleh karena itu kita juga harus sama-sama mempersiapkan diri, karena kami tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari seluruh warga masyarakat Desa Tanjuara. Dan kami yakin segala dukungan itu ada, dan insya Allah dengan dukungan dari semua pihak, apa yang diprogramkan dengan dapat dilaksanakan dengan lancar, berjalan dengan baik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Yang pertama Ibu kepala sekolah beserta para dewan guru SDN 09 Desa Tanjuara. Yang kami hormati yaitu ada Ketua DPD, para perangkat desa, dan juga Bapak Ibu, para orang tua wali murid yang hadir pada kesempatan ini. Kami juga dari selaku dari pemerintah desa, bahwa saya juga terkejut dengan kedatangan kawan-kawan dari sekolah SDN untuk menyampaikan hal ini. Tapi kami dari pemerintah desa juga menikmati yang baik, yaitu budaya positif ini. Nanti insya Allah kami dari pemerintah desa sangat mendukung. Kalau untuk kegiatan ini kami sangat mendukung kegiatan, dan ketika setelah kegiatan kita ini nanti selesai, kami akan sebarkan ke warga dan warga masyarakat tentang hal-hal positif atau budaya positif ini yang disampaikan nanti oleh Pak Andi Suwandi nanti. Mungkinlah itulah yang dapat saya sampaikan tentang budaya ini. Kami selaku pemerintah desa dan juga mungkin seluruh warga masyarakat juga, kami sangat mendukung untuk budaya-budaya positif ini. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Bu Kades dan Bapak Kepala Sekolah atas sambutan tentang budaya positif. Mengapa saya dan Kepala Sekolah itu tadi mengundang guru-guru orang tua kelas 6 beserta perangkat desa, jadi dari kepala sekolah, dari kepala desa sampai perangkatnya, tentang budaya positif. Pernah dengar nggak budaya positif sebelumnya? Pernah dengar nggak Ibu? Kalau pernah dengar, sebenarnya itu sering kita lakukan. Cuma ada bahasa sedikit tentang budaya positif di sini. Jadi sini dulu. Siapakah saya? Jadi saya awali dengan
siapakah saya? Di sini kita ada 3 fungsi di dalam kemasyarakatan atau di dalam wilayah. Itu ada 3 fungsi. Kalau ibu, siapa? Fungsinya sebagai apa? Kalau ibu. Jangan malu, gak apa-apa, ayo. Jadi apa? Sebagai apa? Masyarakat. Selain Tangga. kalau ibu, pelayan kegiatan sehari-hari. Enggak, nggak mau dia jadi guru. Jadi di sini saya bagi menjadi 3. Siapakah saya? Di sini ada pertama itu ada guru di dalam lingkup. Karena hubungannya sekolah, rumah, dan lingkup wilayah masyarakat. Di sini ada guru. Ada rekan-rekan guru di sini, ada Bu Betty, ada Pak John, ada Bu Ira, dan yang lain. Lalu berikutnya di sini ada orang yang bertanggung jawab mendidik anak di sekolah. Benar nggak tuh? Benar atau salah? Benar. Lalu berikutnya siapa? Nih, berikutnya ada orang tua. Siapa di sini orang tua? Iya, tentu semua adalah orang tua. Jadi nanti bakal menjadi orang tua. Insya Allah nanti akan bakal menjadi orang tua juga. Baik. Lalu orang tua ini siapa? Orang yang bertanggung jawab mendidik anak di rumah. Betul nggak? Betul kan? Lalu berikutnya, nih, pemangku kepentingan. Jadi pemangku kepentingan, kalau kita susun dari paling terbawah, itu ada RT. RT, lalu apa lagi? Tahu diri, kepala dusun atau RW, lalu ada apa lagi? Tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan lain-lain. Lalu yang lebih tinggi lagi di wilayah kita apa? Kepala desa. Ini disebut dengan pemangku kepentingan. Orang-orang tadi itu bertanggung jawab mendidik anak di lingkungan masyarakat. Jadi jatuhnya itu lebih luas. Kalau di tingkat kecamatan, tentu itu nanti itu tanggung jawab siapa? Camat di dalam pemangku kepentingan. Jadi di sini kita yang hadir ini memiliki peran, ya, memiliki perannya masing-masing. Dalam mendidik anak bukan hanya serahkan penuh kepada guru atau kepada sekolah. Dalam mendidik anak juga kami guru tidak sepenuhnya menyerahkan kepada bapak ibu. Untuk bertanggung jawab kepada anak-anak kita bukan hanya urusan desa, ya, tetapi ini adalah menjadi urusan kita bersama. Baik, selanjutnya sini ada tadi peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat. Sini tadi masih lanjutkan siapa saya, sini guru, terus orang tua, terus pemangku kepentingan. 3 inilah yang nantinya akan ini berperan dalam menegakkan budaya positif terhadap anak. Bapak Ibu, kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak kita itu terjadi bukan karena orang jahat, tetapi orang baik yang
orang jahat yang merasa baik. Bukan karena orang lain, tetapi kekerasan terjadi itu karena orang-orang terdekat anak-anak kita. Percaya atau tidak? Bentuk kekerasan itu luas, Bapak Ibu. Luas sekali bentuk kekerasan. Seorang guru yang mengatakan muridnya bodoh itu juga kekerasan. Apalagi kalau seorang orang tua mengatakan anaknya bodoh, itu adalah doa. Jadi bukan kesalahan besar lagi, tapi sudah sangat luar biasa salah. Mulut yang perkataan yang keluar dari mulut seorang ibu dan seorang ayah itu adalah doa. Ketika mereka doa, diaminkannya maka dikabulkan begitu tadi. Jadi itu sekilas tentang kekerasan tadi. Jadi pada dasarnya kekerasan itu sering terjadi itu oleh orang terdekat anak-anak kita. Kita mencubit anak, enggak itu kekerasan itu. Kita menarik telinga, tidak apa-apa, menarik telinga saja. Itu juga bentuk kekerasan. Baik, kita lanjutkan dari berikutnya. Di sini guru berperan menciptakan budaya positif di sekolah. Nanti kita uraikan. Ya. Lalu orang tua berperan menciptakan budaya positif di rumah. 3. Pemangku kepentingan berperan menciptakan budaya positif di lingkungan masyarakat. Kalau 3 jalur ini sudah terpenuhi, insya Allah masalah itu akan sangat mudah untuk diatasi untuk di wilayah kita. Ini pengertian budaya positif, yaitu pembiasaan yang bernilai positif. Ya. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter anak. Ini karakter anak. Jadi kita hari sekarang pemerintah menggalakkan untuk menyelamatkan anak-anak kita dari kekerasan fisik verbal. Verbal itu apa? Ngomong dengan nada tinggi. Ada anak-anak itu banyak di sekolah kita yang jika suara kita diangkat atau lebih tinggi, lebih keras, dia diam. Ada yang harus ngomong, harus diuji, dilembutkan. Jadi banyak karakternya. Maka di sini kita perlunya kerjasama. Jadi bukan hanya kami. Dari sekolah paling pun kami kalau dihitung jam 5 sampai 6 jam paling pun gitu. Tapi ketika dia berada di rumah dan lingkungan masyarakat, dia lebih banyak. Maka di sini pemerintah harus, sekolah harus bekerja sama dengan juga unsur ini tadi, ya, dari unsur-unsur itu tadi. Jadi di sini pembiasaan memang harus dibiasakan, ya, yang bernilai positif, itu hal-hal yang baik. Tentu kita tak mungkin mengajarkan anak dengan hal yang tidak baik, tetap hal-hal yang baik. Baik, kita lanjutkan. Seorang guru, orang tua, dan pemangku kepentingan yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Ini kita garis bawah ini, kemampuan. Bukan kemampuan dari segi materi, dari segi sekolah dan segala itu bukan.
tetapi niat dan keinginan kita, empati kita terhadap suatu yang kita lihat oleh mata, yang kita dengar oleh telinga. Ini kita contoh. Ada berira, dia lihat anak kelasnya Bu Betty, tapi main. Ada datang anaknya kelas berira, mengganggu anaknya. Karena kelas Bu Betty ini tadi bukan kelasnya Bu Ira, lalu Bu Ira masa bodoh. Tidak bodoh, itu bukan murid aku, itu murid Betty. Ya kan? Jadi kalau seperti itu, nih kemampuannya ini, empatinya itu belum ada. Sama, sampai anaknya si siapa? Bulur seandainya. Lagi bermain. Kalau bermain berarti lepas dari pandangan kita. Ketika ada sesuatu hal yang kurang baik, kita sebagai orang tua yang lain yang berada dalam lingkup masyarakat berkewajiban untuk menasihati, berkewajiban untuk mengeluarkan dia dari hal yang negatif. Jadi ahubah ya akan bukan anak aku, udah. Di sinilah tujuannya. Maka dikatakan kemampuan kita untuk melakukan hal yang positif. Tidak memandang itu siapa, agama apa, dan sukunya apa. Lalu di sini budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif. Nanti kita jelaskan apa itu disiplin positif. Memahami motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu ada senang, ada suka, tetap berlawanan. Karena Yang Maha Kuasa menciptakan hal tetap berlawanan. Ada laki-laki, ada perempuan, berbina lagi, ya kan? Ada tinggi, ada rendah, putih, hitam, ya kan? Pahit, manis, tetap berlawanan. Maka di sini ini ada perilaku manusia. Penyebabnya apa? Dia melakukan hal seperti ini mengapa? Nanti kita uraikan. Lalu berikutnya posisi kontrol seorang guru. Di sini saya tulis guru. Di situ saya tulis guru. Karena layarnya itu saya pangkas yang lain. Lalu posisi kontrol kita, kami yang sebagai guru, Bapak Ibu sebagai orang tua, Bu Kades dan yang lain-lain, itu adalah sebagai pemangku kepentingan yang menangani masyarakat. Posisi kontrolnya sama. Sehingga kalau kami ini anak-anak, ruang lingkupnya agak luas. Kalau ibu-ibu di rumah, kalau ibu kades dan yang lain, lingkupnya satu wilayah. Bukan anak-anak saja, sampai orang tua pun diurus. Jadi ini posisi kontrolnya ini sebagai apa? Apakah dia sebagai penghakim atau penghukum? Maksud penghukum ini begini itu, dia ingin menjelaskan, saya ini membuat seperti ini karena ini. Lalu kita kau ini sudah salah. Itu sama halnya dengan posisi menghukum, ya? Sama halnya dengan posisi menghukum. Lalu ada penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini nanti kita dalami di sekolah, Bapak Ibu. Ya. Ini menangani anak tanpa penghargaan, menangani anak tanpa kekerasan, menangani anak dengan memberikan penyelesaian masalah yang baik, memberikan solusi kepada anak. Dengan apa? Berlaku sebagai posisi kontrol seorang manajer kalau disebut di sini. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kita bertempat. Ini positif, disiplin positif. Yang pertama,
cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak yang bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saya pernah melihat, bukan lagi pernah, sering melihat begini Ibu. Cuma kalau di tempat kita belum pernah ada. Jadi ketika guru itu mengajar, maka dia berkata, anak-anak ketika dalam kelas tidak boleh minum. Anak-anak ketika dalam kelas tidak boleh makan. Kita perlu minum enggak? Perlu minum. Kita perlu makan enggak? Perlu makan. Bukan tidak boleh seharusnya, tetapi kita lakukan kesepakatannya dulu. Boleh makan ketika ini. Jadi diberikan ada penempatannya. Ketika minum, silahkan minum. Kita nggak usah larang anak minum. Ketika belajar pun nggak apa-apa. Yang penting tempatnya bagus, wadahnya aman, tidak berceceran dan sebagainya. Lalu ketika di rumah ada abang si adik, satunya umur 5 tahun, satu umurnya 8 tahun. Si abang ini ganggu adiknya terus. Maksud dan tujuannya mungkin dia ingin bercanda dengan adiknya. Lalu kamu langsung ngutip anak yang tua. Kau tuh ngaku adik kau terus. Tanpa kita menanyakan alasan dia melakukan hal tersebut, kita langsung menghakimi dia, langsung cuti, langsung berikan dia hukuman. Jadi hukuman yang baik itu seperti apa? Itu disebut dengan konsekuensi. Ketika dia menumpah air, konsekuensinya itu dia harus mengelap airnya itu. Biar tumbuh tadi, biar tumbuh rasa tanggung jawab terhadap dirinya. Kalau dia menumpahkan makanan, konsekuensinya apa? Kalau kira-kira, kalau dia menumpahkan air, dia harus mengelap air. Kalau dia menumpahkan makanan, konsekuensinya apa kira-kira? Membersihkan. Jadi hukuman itu harus konsekuensi atau hukuman yang kita berikan itu, penerapan disiplinnya ini harus imbang dengan kesalahan yang dia lakukan. Ketika dia ingin makan, kita belum masak nih, masak di rumah, tanggung jawab siapa? Orang tua. Engkau itu yang aku lagi sibuk membeli, kau yang minta makan tuh nggak mentau ya kan? Kata, udah. Jadi ini itu tidak dianuin, tidak diuluin, bukan kita. Jadi dalam penerapan ini, ingat, kita harus menumbuhkan agar anak itu punya rasa tanggung jawab. Jangan dia numpahkan air, dia disuruh bersihkan WC. Beda kan? Beda konsekuensinya. Sama, ya? Jadi tadi refleksi kita cintai dan sayangi anak-anak kita. Itu pasti berikan pendidikan, konsekuensi yang memang mendidik anak-anak kita. Bukan hanya di kelas, bukan hanya di sekolah, di rumah, tapi seluruh tempat harus kita lindungi. Di sini kita disebut dengan budaya positif. Kita hindari negatifnya, kita buang negatif, kita masukkan hal-hal yang positifnya. Yang ubun-ubun kita biasa saja opapai buat anak biasa-biasa. Mulai dari saat ini kita berikan
ya arahan bimbingan baik itu di sekolah maupun di rumah lingkungan masyarakat. Jadi ingat, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, pelanggaran, kita tanya dulu alasannya apa, mengapa, lalu kita validasi benar atau salah itu. Lalu kita tanya keinginannya kamu apa sebenarnya biar tidak melakukan hal tersebut. Jadi itu Bapak Ibu, baik mungkin di akhir sesi ini itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan dari apa yang saya sampaikan. Itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Ya, demikianlah paparan dari Bapak Andi Suwanto tentang budaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang budaya positif. Tentang apa itu budaya positif? Nanti kita. Ini budaya positif. Maksud dari budaya positif ini adalah menerapkan sebuah disiplin, baik itu di kelas maupun nanti itu menjadi satu di sekolah. Budaya positif dari disiplin ini tadi, ya, dari disiplin positif ini, maka untuk menentukannya kita akan membuat sebuah kesepakatan ke kelas. Nih, kita buat aturan. Kesepakatan kelas namanya. Sekolah kita ada aturan nggak? Ada tata tertib nggak? Ada nggak? Ada. Kelas ada tata tertibnya nggak? Ada kan? Ada jadwal apa saja di kelas? Jadwal apa saja di kelas? Jadwal apa? Jangan malu. Jadwal apa saja? Ada jadwal piket kelas. Ada tak? Ada, ya kan? Lalu ada jadwal apa lagi? Pelajaran. Jadwal piket kelas itu merupakan sebuah aturan sekolah. Coba kalian ingat lagi. Apa saja peraturan sekolah? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Tidak boleh apa? Tidak boleh berkelahi. Apa lagi? Jangan malu, sebutkan aja. Apa lagi? Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Tidak boleh mencoret dinding. Apa lagi? Menjaga kebersihan kelas. Apa lagi? Apa lagi? Ini apa namanya? Baju yang kalian pakai ini apa namanya? Menggunakan seragam sesuai dengan harinya. Apa lagi? Aturan ya. Itu peraturan sekolah kita. Nanti dari peraturan itu, ya, dari aturan-aturan itu kita buat menjadi sebuah kesepakatan namanya.
menjadi sebuah kesepakatan. Bapak ingin, kalian ingin kelas kita seperti apa? Ya, Bapak ingin tahu kalian pengennya itu belajar seperti apa? Ya, ketika di kelas, silakan ditulis. Ya, silakan ditulis. Ada hijau, ada warna apa kamu? Warna kuning. Kuning. Pink. Dua. Kuning enggak apa-apa. Sama. Oke, tuliskan juga. Fokuskannya. Jadi tuliskan kalian maunya seperti apa ketika di kelas. Harus seperti apa ketika di kelas. Ya. Atau kelas kita ini ingin seperti apa? Paham kan? Kalau ingin bersih, ingin rapi. Jadi tulis tadi aturan-aturan itu di dalam kertas itu tadi. Tulis. Mana ada tulismu? Silakan ditulis. Nanti itu menjadi kesepakatan kelas kalian di kelas ya, di kelas 6 yang akan kalian taati, akan kalian yakini untuk setiap hari ketika kalian di kelas, ketika kalian di sekolah, ketika kalian jangan takut untuk menulis. Tulis aja gitu. 1 atau 2 poin saja tidak apa-apa. Misal menjaga kerapian, menjaga kerapian pakaian, boleh. Jangan takut untuk menulis, silakan menulis. Sudah? Kalau sudah silakan ditempel di sini. Silakan ditempel di sini. Jangan terbalik ya. Yang lemnya itu di belakang. Jangan terbalik. Ini ada lemnya nih. Kalau ini kan nggak bisa. Ada. Ini tempelnya. Mana tulisannya? Ya. Yang lemnya di belakang. Lemnya di belakang. Kalian tulisnya di depannya nih. Terasa lemnya nih. Nih kalian gini kan lengket tuh. Ya. Nah, tulis lagi. Terus lagi. Ini kan lemnya. Di sini. Mau tuh enggak? Terus tuh lagi. Oh ya. Kamu lemnya. Oke. Oke. Sesuai ya lemnya ya. Tulis saja. Jangan tulis nama. Tulis saja. Apa yang ingin kalian curahkan di situ. Kalau kita ingin seperti apa? Impian kalian. Kita maunya bagaimana? Ketika belajar, kalian inginnya seperti apa? Silakan tempel, jangan maju ke depan, tempel di sini. Yang sudah silakan tempel di papan tulis. Yang sudah silakan tempel. Tempel aja. Jangan malu-malu. Oke. Yang lain silakan. Tempel
balik nih. Balik. Buat. Ambil ya. Sudah? Masih ada? Masih ada? Sudah semua? Sekarang kita baca. Nanti dari apa yang kalian tulis akan menjadi kesepakatan ke kelas. Jadi yang kalian tulis ini nanti harus kita yakini bersama, harus kita taati bersama, ya. Jadi nanti ini harus ditaati bersama. Coba yang pertama nih, kebalik nih. Menggunakan seragam sesuai harinya, ya. Menggunakan seragam sesuai harinya. Berarti ini kesepakatannya, ya. Keyakinannya, nilainya itu adalah tertib, ya. Tertibnya Iwan masuk situ. Ini tertib. Bapak pindahkan. Tertib. Lalu berikutnya ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi apa itu? Nilai kebajikannya apa itu? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Untuk menjaga apa ini? Menjaga apa? Kebersihan. Berarti di sini kebersihan. Menjaga kebersihan. Oke, sudah dua. Sini. Lalu di sini menjaga kebersihan. Jadi juga sama. Kerapian dan selalu memakai seragam. Tapi tertib, ya kan? Tertib. Terus sini selalu datang tepat waktu. Ini kita tepat waktu. Berarti apa itu? Disiplin, ya kan? Berarti masuk nih, ini masuk, ya. Terus sekolah kita harus bersih. Berarti sama ya? Berarti menjaga kebersihan. Terus apa lagi nih? Menggunakan seragam sekolah sesuai hari. Tidak boleh mengganggu teman. Ini apa nih? Tidak boleh mengganggu teman. Nilai kebajikannya apa? Apa? Menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan. Ya, apa lagi? Rukun. Seperti ini kan? Di sini kita ambil, Bapak ambil saling menghargai. Jadi masuk semua. Ya. Menghargai. Jadi ini. Saling menghargai, saling menghormati, toleransi, semua masuk ya. Masuk di saling menghargai. Ingat nih keyakinannya tuh. Terus ini coba Anda lihat. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah itu sama tadi ya. Berarti menjaga kebersihan. Tidak boleh mencoret-coret dinding sekolah. Sama ya. Juga kebersihan ya. Apa nih? Berangkat sekolah harus selalu tepat waktu. Berarti datang sekolahnya tepat waktu. Berarti di sini disiplin ya. Tadi jadi ada salah satu juga ini tepat waktu juga masuk di sini. Ya. Menjaga lingkungan sekolah, jangan membuang sampah
dengan membuang sampah pada tempatnya. Berarti ini sama jaga kebersihan, disiplin tadi. Oke, berikutnya jangan bolos. Oh ini bolos itu apa? Tidak boleh pulang dari sekolah sebelum waktu pembelajaran sudah, sebelum jam pulang sekolah. Ya. Dia harus apa? Masuk di tertib, masuk di disiplin, masuk ya. Jangan berantem, jangan lagi. Berarti maksudnya disaling menghargai ya. Jangan coret baju. Ini juga menjaga baju kalau dicoret bersih atau kotor? Berarti harus menjaga kebersihan. Jadi sini masuk panen. Bapak tempel sini. Oke. Terus berikutnya, saya ingin kelas kita bersih. Ya, berarti menjaga kebersihan. Bapak tak tahu punya siapa ya? Karena tak ada tulis nama. Menjaga kebersihan, ya. Menggunakan seragam sesuai hari, ya. Saya ingin kelas kita rapi. Ya, berarti masuk di sini ya. Semua kelas kita ingin bersih kan? Ingin bersih. Terus ini tidak datang terlambat. Ya. Berarti ini disiplin ya. Tepat waktu kan? Menjalankan tiket sesuai jadwal. Berarti tertib, disiplin ya. Masuk. Ya. Lalu ini sekolah ini rapi, bersih dan tertib aturan. Berpakaian rapi, ya. Berarti dia masuk dalam tertib. Oke. Terus ini menjaga kebersihan kelas, menjaga seragam agar tetap bersih, ya berarti kebersihan. Jadi ada berapa? Sepakat ada berapa tadi nilai kebajikannya? Ada berapa? Kesepakatan ini ada berapa? Ada 4 kita ya. Berarti kesepakatan kelas kita tertib, sepakat ketika di kelas tertib, sepakat nggak nih? Sepakat tidak? Ketika kita di kelas harus tertib. Ketika kita berada di kelas atau di sekolah harus menjaga kebersihan. Sepakat? Sepakat nggak? Nggak ada suara. Sepakat nggak? Nih, sepakat disiplin? Sepakat.